Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan langkah selanjutnya dari siklus akuntansi ya. Siklus pertama kemarin adalah pencatatan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke siklus berikutnya, yaitu pengikhtisaran atau kalau mengikhtisarkan itu berarti merangkum atau menggolongkan ya. Kalau kemarin pada jurnal umum itu kita mencatat semua akun-akun, baik dari akun harta, utang, modal, pendapatan ataupun beban, semuanya masuk ke dalam jurnal umum. Nah, oleh karena itu di dalam jurnal umum kita tidak bisa melihat berapa sih saldo terkini dari kas kita, berapa sih saldo terkini dari penjualan kita, berapa sih total barang dagangan yang ada atau barang dagangan yang sudah dibeli ya. Jadi kita tidak bisa melihat karena apa? Di situ semuanya dicantumkan. Semua akun itu ada di dalam jurnal umum. Nah, makanya kita butuh untuk mengikhtisarkan akun-akun tersebut. Jadi dari jurnal umum kita ikhtisarkan, kita golongkan ke dalam akun-akun khusus gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin itu jurnal umum itu umum, semua akun ada di dalam buku tersebut. Nah, kalau buku besar atau jurnal khusus ini satu buku itu adalah satu akun. Jadi kalau misalkan dalam harta itu ada kas, terus ada peralatan, ada perlengkapan, ada piutang, maka masing-masing akun tersebut itu memiliki satu buku ya. Jadi kas punya satu buku namanya buku kas, piutang punya satu buku namanya buku piutang. Terus peralatan punya satu buku namanya buku peralatan, modal punya satu buku namanya buku modal, utang punya satu buku namanya buku utang. Terus apalagi penjualan punya satu buku namanya buku penjualan. Terus beban sewa, beban-beban kan banyak beban-beban macamnya. Nah, beban sewa punya satu buku namanya beban sewa. Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya masing-masing itu memiliki satu buku ya. Jadi satu akun, satu buku itu di dalam buku besar. Oke. Nah, apa itu buku besar? Buku besar atau kita juga mengenalnya dengan istilah ledger ya. Ledger ini adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal umum. Jadi ledger ini kumpulan akun ya. Jadi yang digunakan untuk meringkas transaksi. Meringkas transaksi, kenapa meringkas transaksi? Karena di sana dituliskannya itu khusus gitu untuk transaksi yang berkaitan dengan kas. Berarti semua yang berkaitan dengan kas, kalau di jurnal umum itu ada tulisan kas, maka kita masukkan ke dalam buku kas. Ada kas lagi, masukkan ke dalam buku kas. Ada tulisan kas lagi, kita masukkan ke dalam buku kas. Teman-teman, di dalam pengikhtisaran atau pempostingan dari buku, jadi jurnal umum ke dalam buku besar ini, teman-teman nggak usah banyak berpikir ya. Jadi nggak usah kalian berpikir terlalu rumit, karena di dalam mengikhtisarkan itu, di dalam mengikhtisarkan dari jurnal umum ke buku besar, kalian tidak usah mencari ini masuk ke mana ya, ini masuk debit, ini masuk kredit, apa yang harus di debit, apa yang harus di kredit, nggak usah. Teman-teman hanya memindahkan, jadi hanya memposting, hanya benar-benar memindahkan dari jurnal umum ke dalam buku besar atau jurnal khusus. Jadi teman-teman, kalau di jurnal umumnya itu di debit, maka kita nggak usah mikir lagi, udah tulis di debit gitu. Di jurnal umumnya di kredit, kita masukkan ke dalam buku besarnya atau ke dalam jurnal khususnya itu di kredit juga. Oke, seperti apa? Nah, tapi sebelum masuk ke bagaimana cara penulisannya, kita lihat dulu bentuk-bentuk buku besar ya. Nah, ini bentuk-bentuk buku besar ini ada 4 macam secara yang dikenal oleh banyak ya, atau dikenal umum ya. Ada 4 bentuk buku besar. Yang pertama adalah bentuk T atau T account. T account ini
Ini bentuknya seperti T ya, debit kredit. Kita nggak usah lagi ada kata-kata lainnya, nggak ada referensi, nggak ada keterangan dan ini itu. Pokoknya di debit kredit ini hanya menuliskan tanggal dan angkanya. Jadi kalau misalkan ada kas 3 juta di debit, maka ya udah dituliskan. Misalkan tanggal 1 bulan 3. Udah tuliskan 1/3/2021. 3 juta. Udah, itu dituliskan di sebelah debit. Di atasnya ada nama akun. Nama akun berarti kamu tuliskan nama akunnya apa, kas, karena ini buku kas berarti kan nama akunnya kas. Kodenya berapa? Kodenya teman-teman lihat di halaman di buku halaman 32 dan 33 ya. Di situ Ibu sudah menuliskan kode-kode akun untuk harta, utang, modal. Pokoknya kalian jangan sampai salah kepalanya. Yang paling penting itu kepala akunnya. Kepala akun itu apa? Harta 1, terus utang 2, modal 3, terus penjualan 4, beban 5. Itu kepalanya. Nah, itu yang sudah istilahnya ya, mutlak tidak boleh salah. Berikutnya adalah bentuk skontro, bentuk 2 kolom. Nah, dalam bentuk 2 kolom ini sama atasnya itu ya, nama akunnya, berarti bukunya buku apa ini, kodenya berapa, kode akun. Ada tanggal, keterangan referensi debit, tanggal keterangan referensi kredit. Nah, di keterangan ini supaya teman-teman tidak terlalu pusing, udah kosongkan aja untuk sementara waktu ya, kosongkan. Referensi pakai apa? Referensi berarti itu sumber ya. Sumbernya dari mana? Ketika kita menuliskan tanggal 1 bulan 3 tahun 2021, referensinya dari mana? Pencatatan itu di debit, di kredit itu dari mana? Nah, itu misal itu berarti kan dari jurnal umum kalau buku besar itu. Berarti ya kita tuliskan referensinya itu jurnal umum. Nah, halaman berapa? Halaman 1 misalkan. Berarti tuliskan JU1. Halaman 2 jurnal umumnya JU2. Halaman 3 JU3. Begitu ya. Berikutnya yang ketiga, bentuk staffel berkolom saldo tunggal. Ini kurang lebih sama ya, hanya berbedanya teman-teman. Bentuk staffel ini kalau di sini kalau yang di atas itu kan bentuk 2 kolom, terus tidak ada saldo ya di situ ya tulisannya. Nah, kalau ini ada saldonya nih. Di sini kalian menuliskan tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, D atau K. D atau K itu debit atau kredit. Tuliskan lagi. Kalau di debit tuliskan D, kalau di kredit tuliskan K. Saldo. Saldonya nanti kalian hitung sesuai dengan fitrahnya dari akun tersebut gitu. Selanjutnya bentuk staffel berkolom saldo rangkap. Nah, kalau tadi itu berkolom saldo tunggal, saldonya 1, kalau ini berkolom saldo rangkap, saldonya 2. Ada saldo untuk debit, ada saldo untuk kredit. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman. Tanggal 1 Juli, ini masih dengan soal yang sama ya. Yang kemarin kalian bisa lihat di halaman 33 ya kalau nggak salah, 34. Nah, teman-teman di situ ada soal Nona Filza menanamkan modalnya untuk usahanya 20 juta rupiah. Jadi ini yang pertama, pemilik perusahaan ini menanamkan modal untuk usahanya itu 20 juta. Maka kita catat di dalam jurnal umumnya, kemarin sudah ya teman-teman. Kas kita debit 20 juta, modal kita tuliskan di bagian kredit 20 juta. Oke. Jangan lupa teman-teman, ketika kalian menuliskan jurnal umum, jangan lupa yang pertama judulnya di atasnya. Seperti di buku ya, di contoh itu ada judulnya. Terus, nah ini yang dimaksud. Di sisi sebelah sisi sebelah kanan itu biasanya dituliskan halaman. Jadi kalau ini jurnal umum halaman 1 berarti JU1 tulisnya. Gitu. JU1. Nah, terus langkah berikutnya kita posting ke dalam buku besar. Bagaimana cara memposting ke dalam buku besar? Cara mempostingnya itu adalah ini. Karena tadi berkaitan dengan kas, maka kita posting atau kita pindahkan ke dalam buku kas. Nama akunnya kas, kodenya kas itu 111.
Nah, di sini ini tanggal 1 Juli 2013 sesuai dengan yang di jurnal umum ya. Jadi kalian hanya pindahkan di jurnal umum kas itu di debit 20 juta. Maka kita pun memindahkan kita posting ke buku besar itu di debit juga 20 juta. Terus tuliskan D atau K, D saldonya 20 juta. Ya. Selanjutnya, nah, langkah selanjutnya di referensi. Nah, referensinya diisi apa? Referensinya diisi dengan sumber jurnal umum. Berarti kan sumbernya dari jurnal umum halaman 1, JU1. Terus berikutnya setelah kalian posting di buku besar, maka kalian tuliskan di referensi yang jurnal umum. Di referensi jurnal umum kalian tuliskan dengan menuliskan kode akunnya 111. Artinya ini sudah diposting. Kalau belum diposting tadi kan kosong ya. Berikutnya nih. Yang kedua, yang di jurnal umum itu ada modal. Berarti kita pindahkan, kita posting ke buku modal. Kita posting ke buku modal tanggal 1 Juli 2013. Ketika di jurnal umumnya di kredit, maka kita pindahkan di kredit. Di kredit 20 juta. Nah, di kredit 20 juta. D atau K? K. Ya, karena di kredit. Terus saldonya berarti berapa? Saldonya 20 juta. Bu, kenapa nggak minus saldonya? Nanti kita bahas ya. Karena memang fitrahnya modal itu adalah di sebelah kredit. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah referensinya, jangan lupa tuliskan referensi JU1. Terus setelah selesai posting, berarti kita pun tuliskan referensi di jurnal umumnya dengan kode akunnya 311. Kode akun untuk modal. Nah, begitu ya cara memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Begitu terus teman-teman. Jadi setiap tanggal itu, setiap transaksi kalian posting ke buku besar. Terus jangan lupa di referensinya tuliskan, karena itu menjadi sumber rujukan dari mana angka ini diperoleh. Terus ketika sudah selesai posting, jangan lupa di referensi jurnal umum juga dituliskan dengan kode akunnya. Itu menunjukkan bahwa akun tersebut sudah diposting atau sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Begitu ya. Selanjutnya teman-teman, nah ingat, nah ini rumus dasar debit dan kredit. Jadi teman-teman, ini yang menentukan saldonya. Ketika saldo ketika dia fitrahnya di debit, apa yang fitrahnya di debit itu? Harta ya. Harta, dia fitrahnya di debit. Maka ketika menghitung saldo, dia itu saldonya debit dikurang kredit. Menghitung saldonya debit dikurang kredit. Nah, terus berikutnya utang. Kepala kedua itu utang, modal, ketiga, keempat penjualan atau pendapatan. Mereka itu fitrahnya ada di kredit, maka cara menghitungnya adalah kredit dikurang debit. Kredit dikurang debit. Itu cara menghitung saldo di buku besarnya. Kredit dikurang debit. Gitu ya. Nah, berikutnya ada satu lagi. Nama akunnya apa? Beban. Beban itu kan dia normalnya, fitrahnya dia di debit. Maka dia cara menghitung saldo di buku besarnya itu adalah debit dikurang kredit. Nah, itu untuk posting di buku besar ya, untuk pencatatan di pengikhtisaran ya. Jadi siklus kedua, siklus pertama pencatatan sudah di jurnal umum, siklus kedua pengikhtisaran atau penggolongan itu di buku besar. Nah, sampai di situ itu sampai ke penggolongan. Nah, setelah teman-teman menggolongkan, jadi memindahkan semua akun yang di jurnal umum ke dalam buku besar, maka langkah berikutnya, teman-teman kan sudah berarti kalau di buku besar itu berarti kan kita bisa melihat saldonya berapa sih? Kas ini saldonya berapa? Peralatan saldonya berapa? Utang saldonya berapa? Nah, teman-teman hitung ya, kemarin yang dari jurnal umum itu pindahkan semuanya ke dalam buku besar. Berikutnya adalah langkah berikutnya adalah membuat neraca. Neraca
saldo. Sama neraca saldo pun kalian tidak perlu berpikir banyak karena hanya memindahkan saldo-saldo yang ada di masing-masing akun. Ya. Nah, ditulisnya dengan runutannya berdasarkan urutan nomor. Nomor 1 lihat ya, 111, terus ini 1 dulu semuanya, terus baru nomor 2, baru 3, baru 4, baru 5 ya. Jadi berurutan. Kalian pindahkan. Nah, kemarin kan sudah latihan. Kalian pindahkan ke neraca saldo. Kas, lihat di situ. Di buku besar saldonya berapa? Pindahkan. Kas itu saldonya pasti debit, teman-teman. Kenapa? Karena dia fitrahnya ada di debit. Nomor kepala akunnya 1 dan 5 itu pasti di debit ya, di neraca saldonya. Nomor kepala 2, 3 dan 4 itu pasti di kredit. Ya, makanya kalian jangan bingung. Pokoknya ingat dengan rumus debit dan kredit nih. Harta beban itu pasti saldonya itu di debit. Pasti neraca saldonya itu pasti berada di sebelah debit. Utang modal penjualan pendapatan pasti ada di sebelah kredit. Nih. Makanya di sini kita pindahkan dari buku besar, kita pindahkan. Lihat ya saldonya di buku besar. Kas berapa? 7.780.000. Perlengkapan 2.150.000 dan seterusnya. Utangnya 0. Utangnya 0 karena memang berarti sudah terbayarkan, tidak punya utang. Utang 0, modalnya 19.500, ada prive-nya 500.000, pendapatan 7.530, terus beban ya, beban gaji, beban sewa. Nah, ini kita masukkan gitu. Nanti kita jumlahkan. Pasti debit dan kredit itu seimbang. Jadi teman-teman, untuk pembuatan buku kas dan neraca saldo kalian hanya memindahkan. Gak usah banyak berpikir lagi karena sudah berpikir yang lumayan agak ribetnya itu adalah ketika di jurnal umum ya. Untuk hari ini sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada yang mau kalian tanyakan, kalian boleh WA Ibu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.